Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat kondisi market, di mana kalau kita lihat bersama market secara perlahan naik ya, karena kalau kita lihat semalam itu si Bitcoinnya sampai di 18.100 ya teman-teman, dan hari ini sudah di 18.400-an. Saya kira semalam itu bakal nyentuh ke 17 ribuan lagi, ternyata di 18.100 dipantulkan lagi untuk naik ya teman-teman. Oke, karena semalam memang keputusan dari The Fed itu naikin sebesar 75 basis point ya, berarti 75 basis point ini selama 3 kali penaikan berturut-turut ya teman-teman. Dan yang dikhawatirkan adalah sampai 100 basis point, gila ya kan ya. Untung cuma 75 basis point, 75 basis point aja udah kalang kabut kayak gini, apalagi 100 basis point ya kan. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas perihal Shiba Inu ya, karena kita sudah lama ini kayaknya nggak ngebahas Shiba Inu ya. Kalau kita lihat bukan ini ya Bray, bentar Bray ya, Shib. Nah ini loh ya. Oke, ini adalah Shiba Inu. Oke, nah di sini untuk Shiba Inu bener nggak ini ya, Shiba Inu ya bener ini ya, di kepala 10 lah ya teman-teman, di kepala 10, dan semalam itu sampai di area terendahnya 10.1199 ya, sekarang 10.3. Oke ya. Nah, di sini ada berita yang cukup nggak enak nih untuk army Shiba Inu ya, yang dimana ini juga menyebabkan harga daripada Shiba Inu ini turun, dimana kalau kita lihat bersama ya teman-teman ya, pembuangan paus terbaik 3 triliun Shiba Inu. Oke, nah jadi ada penjualan nih ya. Dari Shiba Inu ini sendiri, paus ini ngejual sebesar 3 triliun Shiba Inu lah. Ini juga pendorong salah satu penurunan daripada Shiba Inu itu sendiri ya, selain dari pengumuman The Fed. Kalau The Fed memang semua kena dampaknya ya teman-teman. Cuman di sini paus Shiba juga ngelontorin gitu, muntahin muatannya sebesar 3 triliun gitu teman-teman. Jadi ya harganya turun gitu ya. Nah, selain itu harga Shiba Inu mungkin mengalami tekanan bearish lebih lanjut karena paus Shiba terbesar kedua menjual Shiba Inu 3 triliun yang mengkhawatirkan senilai 32,94 juta US dollar dalam satu transaksi. Wow ya. Jadi ini ngejualnya dalam satu transaksi teman-teman. Jadi paus ini langsung pasang open sell lah ya, dengan total Shiba Inu 3 triliun gitu teman-teman. Jadi nggak ada istilah mereka paus ini ngejual secara bertahap ya, nggak seperti itu, tapi sekali transaksi ya, oke. Dan di sini paus Shiba terbesar menjual Shiba Inu dalam jumlah yang mengerikan dalam satu transaksi, karena nilai cryptocurrency bertema anjing paling populer menembus di bawah level support kritis yang terletak di 1173 pada grafik 4 jam. Oke ya. Jadi paus ini melihat nih, wah bahwasanya Shiba Inu ini sudah berada di support kritis gitu ya kan, bisa turun lagi lebih dari ini gitu. Maka dari itu paus tersebut ngejual lah ya 3 triliun. Mungkin dia juga ambil posisi di bawahnya itu gitu teman-teman, apalagi muntahin barang ya kan sebesar itu ya, otomatis pasar Shiba Inu juga tergocek gitu teman-teman, juga terkena imbasnya dengan penjualan triliunan seperti itu ya kan. Nah di sini Etherscan.io melaporkan bahwa investor Shiba terbesar kedua baru saja menunjukkan perilaku menyeramkan terhadap memegang token Shiba Inu dan menjual 3 triliun Shiba senilai 32,9 juta US dollar ya teman-teman. Nah, salah satu dompet Binance yang diberi tax Binance 14 saat tampil satu transaksi yang diperparah sekitar 4 jam yang lalu. Oke, ini kemarin ya teman-teman ada penjualannya ya. Nah, ini Binance 14 nih 3 triliun. Ini adalah datanya gitu. Jadi benar-benar fix ada penjualan ya teman-teman. Nah, kalian bisa melihat nih ya. Ini adalah data-data penjualan, balance ya kan, value-nya gitu teman-teman. Nah ini kuantitinya adalah 3 triliun ya, jelas nggak ini ya, Binance out keluar. Oke, jadi ada yang keluar ya, bener ya datanya sesuai, jadi ada penjualan. Inilah penyebabnya sering saya bilang
Sebenarnya saya juga belajar dari Shiba Inu juga gitu ya, dengan total supply yang banyak gitu teman-teman ya. Jadi saya menyisakan lah antara 40 sampai 50% aset saya dengan token micin itu pasti saya hold jangka panjang teman-teman ya. Jadi sisanya itu minimal modal saya keluar ya, seperti itu. Minimal modal saya keluar, saya bisa serok lagi nanti ketika turun, dia turun, atau saya mengalokasikan dana saya ke aset lain gitu teman-teman, untuk menggandakan jumlah aset lah, intinya seperti itu, tanpa harus kita depo dan selalu depo sampai lupa withdraw. Oke. Tapi untuk Shiba Inu sendiri ya, kalau saya pribadi untuk Shiba Inu sendiri dari total aset yang saya pegang ya, itu tinggal 50% teman-teman yang saya targetkan sampai jangka panjang. Oke. Nah, dan sebenarnya juga ada juga saya pasang jaring di kepala 9 gitu ya, siapa tahu kena, yang penting sabar gitu teman-teman ya. Kenapa saya masih mau nambah ya, karena memang saya melihat ada momentum nanti ketika Shibarium rilis kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan momentum di mana dia akan naik, dan mungkin ada berita-berita buruk yang membuat dia down ya, kita harus siap juga gitu teman-temannya. Namanya berinvestasi pasti ada naik ada turun gitu ya kan, ada untung ada rugi, tergantung kita mau untung apa mau rugi. Kalau mau untung ketika naik ya ambil dulu 10 sampai 50% gitu teman-teman ya. Tapi kalau nggak mau ngambil ya nggak apa-apa, kalian berarti memang memiliki target sampai sesuai harga yang kalian tentukan gitu teman-teman ya. Kalau saya target yang saya tentukan yaitu 50% dari aset saya gitu teman-teman. Oke. Nah, terlepas dari penjualan yang luar biasa ini, paus terbesar masih memegang Shiba ya, senilai 45 triliun, gila ya kan, 45 triliun, 40,7 triliun gitu ya. Jadi paus tersebut memang memiliki token Shiba Inu begitu bercimbun gitu ya teman-teman, sampai kurang lebih ya hampir 48 triliun ya kalau nggak dijual gitu ya kan. Menggembirakan senilai 502,1 juta US dollar ya teman-teman. Wow, ngeri juga ya. Dan inilah mengapa paus terbesar menyirapkan atau menjual kripto. Penjualan token Shiba terjadi setelah harga Shiba mengalami menembus di bawah level supportnya gitu teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari grafik ya, ini ya udah digaris-garis juga ya. Nah, ini sudah melebihi level supportnya, maka dari itu ya paus tersebut ini dalam time frame 4 jam ya teman-teman. Jadi paus tersebut ya udahlah open sell gitu, mungkin akan ada turun lagi. Dan di sini ya nah ini ya, untuk mencapai level support berikutnya yang terletak di 991 pada grafik 4 jam. Oke, mungkin paus tersebut juga ambil posisi di kepala 99 buat masuk lagi ya, untuk mengakumulasikan dana mereka. Karena kalau dia jual di satu gitu dan masuk lagi di 99 ya, otomatis cuannya sudah mereka pun penggandaan asetnya semakin banyak gitu ya kan, dengan total segitu gitu ya. Beli lagi gitu ya, mantap jiwa lah ya, mudah-mudahan sih mau masuk lagi. Oke. Dan perdagangan pada harga 1057 turun 2,58% dalam kurun waktu 24 jam. Oke, perdagangan 24 jam 233,36 ini adalah volumenya ya teman-teman. Nah, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, kenapa harganya turun ya, salah satunya karena The Fed, yang keduanya memang ada penjualan paus yang begitu amat berjimbun ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang pegang Shiba Inu, tetap nikmati prosesnya, jangan pernah berpikir Shiba Inu ini dalam 1-2 bulan bisa ngaceng tinggi, bisa membuat kalian menjadi jutawan atau triliunan lagi dengan mengulang waktu 2021. Itu dilupakan teman-teman, karena ini untuk jangka panjang saat ini ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, semoga bermanfaat. Salam cuan.